Wih, bendera. Hormat, hormat, hormat. Gue kaget. Kenapa sih lu hormat-hormat gitu? Lah itu background lu bendera, gue hormat. Bendera. Lihat itu background bendera. Gue cuma kepala doang ya. Tadi gue pengen pakai virtual background gitu loh, biar kayak orang-orang kalau lagi pakai Zoom gitu, tapi fail gitu. Ya, laptop gue nih bener-bener nih. Tunggu ya, gue ganti. Ganti. Nah, lagian lo ngapain sih tadi hormat-hormat segala ke background gitu? Lah, kan habis kemarin 17-an. Nih, tuh, gue tuh lagi sepeda sama Pak Jokowi nih. Tuh, Pak. Tadi, hah? Kenapa? Lu fail juga. Udah mending gak usah pakai. Udah lah, iya. Sorry dulu. Bukan. Ya Pak Jokowi dulu. Hah, keren banget loh. Itu tadi Jokowinya. Iya, Pak Jokowi dong. Kenalin gue dong, Pak. Halo, Pak. Udah duluan. Lagi foto-foto. Oh, tadi kemana aja emang lu? Ya biasa keliling Jakarta, Bandung. Oh, Bandung. Enggak, cuma Jakarta doang. BTW kan udah merah putih nih. Ini lu ganti juga sekali merah putih. Yaudah deh, tunggu dulu ya, gue ganti dulu ya. Lu tungguin gue 3 detik dong, tenang. Oke. Bisa gitu. Wih, kaget kan lu? Lu kedip doang, gue bisa langsung ganti baju loh. Keren banget ya. Keren. Hebat. Ngomong aja. Apa tuh? Ngomong aja. Tuh, Minggu, Senin. Kira-kira Mas ada ngapain ya? Boleh dong jemaah ketik-ketik dulu kegiatan ngapain aja sih di rumah. Mungkin ada yang sepedaan kayak Jason dengan Bapak Jokowi, atau mungkin dia yang kayak nonton drama Korea doang. Boleh ya chat di kolom chat di samping. Ayo di mana? Lo ngapain aja Jason weekend? Ya biasa sepedaan doang, sama karena. Tapi mudah-mudahan sih gue juga berharap Jumat nggak banyak yang keluar rumah ya, kecuali keluar rumah untuk olahraga. Tapi untuk staycation atau liburan mendingan ditunda dulu buat Jumat ya, soalnya kan lagi pandemi kayak gini nih. Lebih baik kita stay di rumah aja. Betul. Nah, BTW BTI bener-bener asik. Biar sedikit asik. Nah, kan lagi bahas 17 nih, pasti identik tuh sama game-game dari RT tuh. Nah, apa ya, kalau game menurut gue sih yang paling asik tuh Pondok Pinang dong. Panjat Pinang. Oh, Panjat Pinang. Pondok Pinang ya? Pondok Pinang beda lagi. Beda. Pondok Pinang kita kita tapping, beda. Oh iya, beda. Panjat Pinang lah, itu the best tuh. Gue paling suka tuh ngeliatin tuh. Ya seru banget ya Panjat Pinang ya? Kalau gue, yang paling gue inget adalah lomba makan kerupuk. Nah itu kayak games OG-nya 17-an gitu loh. Gila. Kayak di sekolah ada, di komplek pasti ada. Ya itu juga demen sih, soalnya gue selalu juara 1. Oh, sombong. Iya. Lu gimana juara satunya? Lu jangan ngambil makan sehari. Jangan makan sehari. Jangan bisa pakai tangan. Aduh. Lu puasa dulu biar lu bisa menang ya lomba. Gue baru menang. Benar. Jas jemaat apa pasti tuh? bingung nih. Kita dari tadi ngebahas 17-an terus. Kepo nggak? Kenapa kita ngebahas 17-an terus? Karena 17-an ini identik sama berbagai lomba ya. Dan hari ini adalah dulu episode Game Show. Jadi let's go aja yuk, langsung kita mulai seru-seruan. Ya udah, kita langsung main game yang pertama aja nih. Game yang pertama tuh tebak judul lagu daerah atau nasional. Lagunya Nah, itu lagu gitu ya, tau gak lu? Apa coba tebak lagu. Gue tau. Ini apa tuh? gue tau nih. Ini juga di mana ada tahu.
Gue tahu. Apa? Ini pasti Cublak suang eternal and bener. Kamu bener banget. Lagi dong. Lagi ya. Kayak gue hebat game sini. Oke, kita coba yang kedua ya. Oke, langsung aja yang kedua admin. Silakan yang muncul kan. Nah, waduh. Lihat muka bingung gue. Shortcut banana. Apaan? N dicoret. Oh ini nampar. N dicoret. Jadinya ampar 2 pisang. Banyak banget. Mohon maaf, gimana Admang ada lagu kayak gitu ya? Ya ampun, gampang banget. Oh gue tahu. Apa? Ampar pisangku belum ya. Mantap. Ampar. Itu liriknya gue. Pakai bener. Bener gak? Bener kan? Just tapi permainan lu terlalu easy cuy buat gue. Ya lah. Coba. Lu ada game nggak? Gue ada nih. Lu tau It Bulaga gak? Kasih. Tahu. Tau It Bulaga. Nah, gue jelasin dulu kali ya It Bulaga itu boleh. Jadi nanti gue akan ngasih tahu nih kategorinya. Nanti lo akan nebak berdasarkan kategori yang udah gue kasih. Nanti gue tinggal jawab kayak salah, bisa jadi gitu. Oke. Siap. Ya kayak game yang terlalu gampang gitu. Kita coba. Oke, langsung mulai ya. Langsung nebak ya. Ya. Kategori pertama adalah makanan dari Manado. Sayuran? Bisa jadi. Pedes? Bisa jadi. Tidak. Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Coba gue tebak deh. Ayam makut? Bukan. Sabar debon? Bukan. Apa lagi? Babi rica? Bukan. Tunggu lu ini magang di restoran Manado ya? Hafal banget. Gua masih banyak ya. Apa ya? Ayo lanjut. Tahu nggak? Coba. Sate babi manis, sate babi pedas, sate babi panggang, babi manis. Bener. Gak ada yang terjawab. Tidak ada. Apa ya? Nyerah. Apaan? Jawabannya gampang banget. Apa sih? Jawabannya bubur Manado dia. Gampang banget kan? Kayak lu tinggal nambahin bubur di Manado. Gue udah pernah merasa kecewa sama diri gue sendiri. Udah, main mulu. Aduh, takut terusan lagi. Mending kita kerja bareng. Itu gue malu. Kok kata gue ngapain? Ya Tuhan, gue menyesal apa yang gue lakukan barusan. Kedip, apa gimana sih? Iya, kelipan. Jangan sih kalau dia ada kelipan itu. Takut, genit loh. Tapi gak apa deh, yuk. Tapi sebelumnya gue mau ngajakin buat jemaat dulu nih. Buat jemaat yang belum bergabung di dalam KUL, boleh banget untuk hubungin sekretariat Growth Center Church untuk info mengenai KUL. Karena penting banget kayak kita dalam keadaan seperti ini untuk berada di suatu komunitas rohani yang bisa saling menolong dan juga membangun. Kangen gak sih KUL? Ya, kangen deh gue. Kangen tuh KUL di mall, di rumah orang. Ya mudah-mudahan sih sesegera mungkin ya. Yaudah Yusah, ibadah deh. BTW buat jemaat nih, jangan lupa untuk join via growcenter.online. Dan juga kalau bisa kalian aktif di chatbox. Nanti kalau kalian ada mau doa, kalian bisa tulis di chatbox. Dan jangan lupa juga untuk berpartisipasi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, gereja jangan di-skip ya, supaya nggak kelewatan hal-hal penting dan sebisa mungkin dicatat ya semuanya. Ya udah kalau gitu, happy Sunday and God bless you. Dah.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin,
termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan. Meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan. Dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Growth Center Family dimanapun Anda berada, baik yang di Manado, di Bekasi, Jabodetabek, dan di bangsa-bangsa yang sedang mengikuti Sunday Service at Home. Dan kita sampai kepada 23 Agustus 2020. How are you? Bagaimana kabar Anda semua? Tulis di chat, bagaimana keadaanmu? Baikkah, kurang baikkah, sangat baikkah? Kami ingin melihat di chat Anda. Tolong tulis di church online yang ada. Wow, dingin sekali. Kita ada di puncak gunung, cintaku. Ya. Iya, Rangga. Oh iya. Ya, dan saya percaya hari ini kita ada di puncak gunung ini menyelami saudara dalam kabut yang begini banyak. Dan hari ini ada satu firman Tuhan yang pastor ingin sampaikan, Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Pastor rasakan hari ini adalah pengurapan kemenangan akan terjadi di rumah-rumah, di usaha-usaha. Setiap hal yang sedang engkau butuhkan kemenangan. Bisa nggak tulis di chat apa yang perlu kamu menang? Apa aja? Menang atas kepahitan, penyakit, ekonomi, apa saja. Bisa nggak tulis di chat itu apa yang perlu kamu menang? Dan dalam bulan ini, 3 minggu ke depan kita akan belajar mengenai strong and healthy relationship. Mengenai hubungan yang sehat dan kuat. Dan minggu ini apa yang kita belajar, ya? Hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Ona Tahapari, ya, di mana beliau merupakan founder dari Yayasan Sosial Belanga Anak Negeri yang fokus kepada Indonesia bagian timur. Beliau akan mengajarkan kita hari ini bagaimana strong and healthy church dengan kota juga dengan bangsa kita. Ya. Mari siap-siap saudara. Ya, saya percaya engkau akan diberkati sungguh dengan message daripada Pastor Ona Tahapari. Dan dalam masa PSBB yang diperpanjang, biarlah Anda terus menjaga kesehatan, menjaga sungguh-sungguh diri Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa untuk pakai masker, social distancing, cuci tangan, minum vitamin, cukup tidur, dan jaga imun saudara semua. Saya tahu begitu lama kita sudah nggak bertemu, sudah 6 bulan. Tetapi saya percaya pada waktunya kita akan segera kebaktian secara offline. Tapi secara online pun jangan sampai miss. Sepanjang minggu depan dan bahkan minggu-minggu yang lain banyak kebaktian online yang bisa memberkati Anda semua. Haleluya. Karena itu saudara jangan lupa ikut Cool. Yes. Ayo join Cool yang belum ikut. Absolutely. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ikut. Supaya kita sama-sama kita bertumbuh, kita berlatih dan saling sharing untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Lia, ada berapa pengumuman yang kamu ingin sampaikan kepada para jemaat yang kekasih? Ya, ibadah minggu depan pada tanggal 30 Agustus 2020 akan dilaksanakan juga ibadah online secara streaming melalui growcenter.online pada pukul 10.30, 1 siang, jam 3 sore, dan 5 sore. Rumah doa diadakan kembali, ayo kita join secara online pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pada pukul 10 pagi. Dan bagi jemaat yang rindu untuk ikut rumah doa, mari kita daftar di WA 0819 55 888 99. Seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Tetapi Cool tetap dilakukan secara online.
Dan inilah ibadah online yang ada sepekan minggu ini di Grow Center Church. Dan inilah yang sudah ditunggu-tunggu, Encounter Night. Akan diadakan kembali pada hari Kamis 27 Agustus 2020 pada pukul 19.30 sampai 21 dilaksanakan secara live streaming. Karena itu saudara, mari ayo join di Encounter Night yang ada di bulan Agustus ini. Bapak Ibu Saudara, kami juga berterima kasih untuk generous heart yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi persembahan untuk Grow Center Church. Karena itu persembahan bisa dilakukan secara online melalui QR Code atau juga persembahan bisa ditransfer melalui bank yang ada. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082 110 710 277. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lia untuk pengumumannya. Sekali lagi kami mewakili Grow Center mengucapkan terima kasih untuk generosity. Kami bisa mengadakan siaran taping ini dari Grow Creative Community Center dan kami belum selesai. Gedung ini terus sedang dibangun, rumah doa, youth center, dan juga kelas-kelas untuk training online dan juga offline. So saya percaya mari menabur untuk pelayanan daripada Grow Center membuat rumah untuk generasi yang berikutnya. Haleluya. Saya percaya kita siap untuk memuji Tuhan. Luar biasa, dan seperti Pastor katakan tadi di depan ada urapan kemenangan. So don't give up. Terus menyembah Tuhan. Are you ready to worship God? Come on, Grow. Come on, let's clap hands together. Sebab Tuhanlah kemenangan kami, amin. Come on, you ready? And 1, 2, 3, come! Come on. Kau Tuhan, menulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depan.
thank you for your goodness. Tuhan, kami percaya Kaulah kemenangan kami, Tuhan. Lord, you are our victory, you are our salvation. Tuhan, Kaulah keselamatan kami, Tuhan. Yes, Jesus. Come on, let's worship Him. Mulai sembah Dia, dimanapun saudara berada, come on, let's start worshiping Him. Oh, how we love you, God. You are our victory. You are our victory, God. I will trust in you, I will trust in Jesus. Hallelujah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Come on, church. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
mari berdoa. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan di Growth Center Church ini Bapak. Kami berdoa Tuhan agar dalam keadaan seperti apapun Tuhan, kami tetap rely on You Tuhan. Kami tetap berharap dan berserah kepada-Mu Tuhan. Bahkan di masa-masa seperti ini Tuhan, kami boleh lebih intim, lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Ya Bapak, pada ibadah hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan agar kami semua Tuhan boleh mengalami encounter dengan-Mu Tuhan. Bukan cuma suatu kebaktian hari Minggu biasa Tuhan, tapi sebuah encounter Tuhan, sebuah pengalaman yang baru dengan-Mu Tuhan. Bukakan revelation yang baru kepada kami Tuhan. Ya Bapak Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Bapak Dr. Insinyur Niko Harjo Tuhan dan Ibu Hermin Tuhan, Kau yang berkati hamba-Mu, Kau yang tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, Kau yang pimpin hamba-Mu Tuhan, berikan dia revelation yang baru Tuhan. Biar Tuhan Ia ada, biar hati-Mu Tuhan ada kepadanya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Andi Cokro Tuhan dan Pastor Lia Cokro Tuhan. Kau yang berikan hati-Mu kepadanya Tuhan. Kami mau support gembala kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memiliki hati Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang memiliki hati Tuhan untuk next generation Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami beri kekuatan, Kau beri damai sejahtera, sukacita buat Pastor Andi Cokro Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ketiga wakil gembalanya Tuhan, Pastor Monty dan keluarga Tuhan, Pastor Doni dan keluarga Tuhan, Pastor Timmy dan keluarga Tuhan. Biar mereka bertiga bisa mensupport Tuhan pelayanan dari Pastor kami Tuhan. Ya Bapak, kami juga tidak lupa Tuhan mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan Indonesia Tuhan. Biar Tuhan di usia yang ke-75 tahun ini Tuhan, Indonesia boleh mengalami percepatan Tuhan. Indonesia boleh mengalami kelepasan Tuhan. Bukan cuma kelepasan secara fisik Tuhan, tapi kelepasan secara finansial Tuhan. Kecepatan dalam cara hubungan Tuhan. Dan kebebasan Tuhan dari belenggu dosa Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan Indonesia Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bisa bersyukur. Semua jemaat dengan haleluya. Amin. Terus sembah saudara, terus sembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, terus sembah Tuhan. Sama-sama kita klaim dengan iman. Kemenangannya itu Tuhan sendiri. Kemenangannya itu Tuhan Yesus sendiri. Terus sama-sama saya undang untuk bahasa roh. Shikirarabayarabase. Oh, shirabakhayarara. Shirarabakhayarabase. Terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan saudara. Kemenangan itu kita terima hari ini, minggu ini. Shirarabakhayarabase. Hirararaba. Come on, Glosero, sing it out. Shirarabakhayarara. Come on, Jesus. Kau kemenangan kami, Bapa. Sama-sama dengan iman, saudara. Let's sing it out. When I lift my voice and shout. Go sing it out. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the earth, Lord, Jesus has given me. Oh, Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the earth, Lord. Sama-sama saudara, sing it out. When I lift my voice and shout, when I lift my voice and shout, everyone comes crashing down. I have the earth. Otoritas yang daripada Tuhan, otoritas yang daripada Tuhan. When I lift my voice and shout, when I lift my voice and shout, everyone comes crashing
nyanyikan you are my champion, and you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle, I am who you say I am, and I am who you say. You crown me with confidence, and I'm seated in the heavenly place with the one who has conquered. Sama-sama saya undang saudara dimanapun saudara nonton ibadah hari ini. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan nyanyian yang baru ke hadapan Tuhan. Sing out your own song. Sing out your own song. Engkau Allah yang bela. Engkau yang bela. Engkau yang bela. Kau kemenanganku. Kau kemenanganku, kau kemenanganku. Oh Yesus, kau kemenanganku. Jesus. Sama-sama kita nyanyikan saudara. You are my champion. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. And you crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami hari ini, sekarang, di rumah, di tempat kami sekarang sedang berada. Kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, supaya biarlah dalam pemahaman kami berani untuk taat kepada firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu, Pak Andi, thank you banyak. Thank you juga buat tim Grow Worshipper, you are all anointed. Shalom Bapak Ibu, nama saya Ona Tahapari. Saya yang akan berbagi firman Tuhan buat saudara hari ini. Hari ini saya dikasih tema untuk berbicara mengenai hubungan yang sehat tentang gereja dalam kaitannya dengan gereja dan bangsa. Tetapi kali ini izinkan saya mengecilkan skupnya menjadi hubungan yang sehat antara gereja dan kota. Jadi mari saya undang Bapak dan Ibu untuk baca dengan saya dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi begini Bapak Ibu, batu karang di situ adalah Yesus Kristus. Jadi jemaat atau gereja itu akan dibangun dengan dasar Yesus Kristus. Kata jemaat atau gereja dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekklesia. Kata ekklesia sendiri merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Pengertian dari ekklesia adalah begini, orang-orang yang dipanggil untuk keluar, orang-orang yang diperintahkan untuk keluar, Bapak Ibu. Jadi coba saudara cermati bahwa desain Tuhan dari awal dalam kaitannya dengan gereja atau dalam kaitannya dengan jemaat adalah Tuhan tidak pernah bermaksud supaya orang-orang percaya hanya berkumpul di dalam saja. Sebab begini,
Kalau toh kita berkumpul di dalam kita akan ada pada posisi diperlengkapi, diajar, dididik menggunakan firman Tuhan, karena tujuan terakhirnya adalah saudara dan saya harus keluar. Sebab gereja tidak pernah dipanggil untuk cuma di dalam saja. Tujuan gereja dipanggil adalah supaya gereja itu keluar. Kalau saya berbicara mengenai kata gereja atau kata jemaat, yang saudara harus soroti adalah gereja itu kita. Sebagai individu orang percaya yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan. Nah, kalau hari ini kita bergabung dalam sebuah sinode atau dalam sebuah kejemaatan, tujuannya jelas adalah supaya yang tadi saya bilang, kita diperlengkapi seorang akan yang lain di dalam kebenaran. Setelah diperlengkapi, saudara dan saya harus pergi keluar, lalu kemudian menjadi orang-orang yang membawa pesan Tuhan, menjadi orang-orang yang mewujudkan realita sebagai orang-orang yang telah diperlengkapi di dalam kebenaran, supaya pada akhirnya orang-orang di luar sana bisa melihat kebenaran dengan sangat nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, pengertian yang pertama dari eklesia adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan atau diperintahkan untuk keluar. Tetapi eklesia punya pengertian yang kedua adalah begini. Sebuah perhimpunan dari orang-orang percaya yang biasanya akan duduk bersama-sama dan melakukan persidangan supaya pada akhirnya Injil itu bisa dimasyurkan. Satu. Kedua, supaya pada akhirnya Kisah Rasul pasal 19 ayat 39 bilang begini. Kumpulan orang-orang percaya yang duduk dalam persidangan-persidangan supaya bukan sekedar Injil bisa diberitakan dan dimasyurkan, tetapi dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 39 Alkitab bilang begini. Kenapa kita berkumpul? Kenapa kita bersidang? Supaya pada akhirnya masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan itu bisa diselesaikan oleh gereja itu sendiri atau oleh eklesia itu sendiri. Jadi mari saya ulang. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami keadaan diperlengkapi oleh kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, ini yang saudara dan saya harus pahami. Tuhan perintahkan kita untuk keluar. Dua tujuan, supaya Injil dimasyurkan, tetapi yang kedua adalah supaya ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di luar sana dan kita tahu tentang persoalan-persoalan tersebut, kehadiran gereja, kehadiran jemaat, kehadiran orang percaya seharusnya adalah untuk kepentingan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Amin, Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu, kalau berbicara tentang realita di luar sana, tadi saya sudah bilang, saya akan lebih condong berbicara tentang persoalan kota. Jadi, mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Ingat, kita dipanggil berkumpul di dalam, diperlengkapi dengan kebenaran, dididik oleh firman Tuhan, dasarnya kita harus bagus di atas dasar Yesus Kristus, pertumbuhannya kita harus sehat, supaya buah-buah kita berkualitas, lalu keluarlah Bapak Ibu. Pergilah keluar sana untuk kepentingan memberitakan kabar baik, tapi yang kedua, keluarlah di luar sana untuk kepentingan ketika saudara dan saya bertemu dengan persoalan-persoalan yang ada, kehadiran kita sebagai eklesia haruslah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sekarang mari lihat Yeremia pasal 29 ayat 7. Alkitab bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, baca ayat ini nggak enaknya itu ada pada satu kata tuh Pak Ibu, pada kalimat ini, kemana kamu aku buang. Kata buang tuh nggak enak banget Pak Ibu. Mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu arti dari kata buang di situ. Dalam bahasa Ibrani, kata buang itu menggunakan kata gala. Gala itu artinya adalah begini, kemana kamu aku pindahkan, atau kemana kamu aku tempatkan. Jadi Alkitab lagi bilang,
bahwa saudara dan saya harus mengusahakan kesejahteraan kota, tempat di mana saudara dan saya dipindahkan oleh Tuhan, atau tempat di mana saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan dalam sebuah kota. Nah, mari saya jelaskan. Tadi saya sudah bilang kepada saudara landasannya. Kita diperlengkapi di dalam supaya kita keluar. Dua hal, Injil harus dimasyurkan, persoalan-persoalan yang ada itu harus terselesaikan oleh eklesia. Sekarang ini yang Alkitab bilang, di tempat di mana kita Tuhan tempatkan, yaitu di kota, Alkitab bilang, saudara dan saya harus mengusahakan kesejahteraan dari kota tersebut. Nah, kata sejahtera di situ, Alkitab menggunakan kata shalom. Nah, kata shalom di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, artinya bukan sekedar damai sejahtera yang bekerja di dalam kita. Tapi kata shalom di situ juga punya arti yang kedua adalah begini, antara saudara dan saya, di antara kita tidak ada masalah. Karena kalau toh ada masalah, kita telah berhasil sebagai gereja untuk menyelesaikannya dalam hubungan-hubungan individu, interaksi pribadi. Nah, itu arti dari kata shalom. Tapi arti kata shalom yang berikutnya adalah begini. Usahakan kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Usahakan kesejahteraan dalam bidang politik dan kekuasaan. Berikutnya, usahakan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Usahakan kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Jadi coba saudara pertimbangkan ini dengan baik. Dari sejak awal, Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk, saya ulang, cuman berkumpul di dalam saja. Sebab tujuan kita haruslah kita keluar, berinteraksi dengan dunia luar, bergaul dengan siapapun yang ada di luar sana. Entah orang-orang yang kita bisa temui di dalam usahanya kita, entah orang-orang yang kita bisa temui di dalam tempat kita bekerja, di sekolah kita, di kampus kita, dalam lingkup hubungan sosial yang kita terlibat di dalamnya. Nah, Alkitab bilang begini, sebagai orang-orang yang keluar dengan kekuatan berita Injil dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, Alkitab bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya rasa kita perlu menyoroti kata usahakanlah. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, kata usahakanlah itu artinya daras, menggunakan kata daras. Daras itu artinya adalah begini, cari tahu, ada masalah apa dalam kota. Daras. 2, pertanyakan, apa yang kira-kira saudara dan saya bisa berkontribusi terhadap masalah yang saudara dan saya sudah tahu tuh. Masalah kota tentu saja. Lalu yang ketiga, kata usahakanlah atau daras, artinya adalah begini. Setelah kita cari tahu, setelah kita pertanyakan, kira-kira kontribusi macam apa yang kita bisa berikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada, kata daras atau usahakanlah artinya adalah begini, maka kerjakanlah. Jadi begini Pak Ibu, jangan cuma cari tahu masalah dalam kota, lalu mempertanyakan kira-kira kontribusi macam apa yang kita bisa berikan, lalu berhenti di situ. Sebab kata daras artinya adalah begini, kerjakan. Ketika saudara dan saya sudah tahu bahwa kira-kira solusinya akan menjadi seperti ini untuk masalah dalam sebuah kota, maka putuskanlah untuk menjadi orang-orang yang terlibat dan mengerjakan apapun solusinya yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan begini, kesejahteraan kota. Saya ulang, dalam bidang kesehatan. Saya ulang lagi, dalam bidang politik dan kekuasaan. Lalu dalam bidang ekonomi, lalu dalam bidang pendidikan. Setahu saya Pak Ibu, Tuhan di dalam seluruh kekayaan hikmat-Nya telah memberikan kepada saudara dan saya hikmat dalam semua lini kehidupan. Tuhan telah memperkaya kita dengan kebenarannya. Tuhan juga sudah proses kita dalam perjalanan kehidupan dan memberikan kepada kita prinsip-prinsip penting untuk kita pegang sebagai bagian dari pembelajaran kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, saya percaya bahwa di dalam gereja
kumpulan orang percaya, ada banyak orang cerdas yang ternyata hari ini Tuhan telah tempatkan dalam bidang kesehatan, Pak, Ibu, dalam bidang yang berkaitan dengan urusan sosial, dalam bidang yang berkaitan dengan politik, kekuasaan, ekonomi, dan juga pendidikan. Nah, sekarang ini yang saudara dan saya perlu mengambil bagian sebagai gereja dalam hubungannya dengan kota atau dalam hubungannya dengan bangsa. Semua didikan atau hikmat yang telah Tuhan tempatkan di dalam kita, semua pengalaman-pengalaman bahkan keahlian yang telah Tuhan bangun di dalam saudara dan saya pada bidang-bidang yang tadi saudara dan saya sudah sebutkan kepada saudara. Harusnya kita masuk di situ, Bapak Ibu, kita cari tahu ada masalah apa dalam kaitannya dengan pendidikan dalam kota, kehidupan sosial dalam kota, ekonomi dalam kota, politik dan kekuasaan dalam kota, lalu berikutnya kesehatan dalam kota. Cari tahu duduk persoalannya, cari tahu kontribusi macam apa yang saudara dan saya bisa berikan, lalu mulailah kerjakan upaya mensejahterakan kota, tempat di mana Tuhan telah taruh kita di dalamnya, Bapak Ibu. Sebab begini, inilah kenapa kita disebut gereja. Saudara dan saya tidak bisa hanya berpangku tangan saja ketika pada akhirnya kita tahu bahwa kota tempat di mana kita tinggal punya masalah dalam bidang ekonomi. Kota di mana kita tinggal punya masalah dalam realitas sosial, punya masalah dalam kesehatan, punya masalah dalam politik dan kekuasaan, punya masalah dalam ekonomi, punya masalah dalam pendidikan. Orang-orang cerdas dalam gereja, dalam kumpulan orang percaya, harusnya memutuskan untuk begini, Bapak Ibu, duduklah bersama-sama, buat persidangan, bikin rapat, diskusikan masalah kota kita di bidang kesehatan tuh ini nih. Nah, oke, kira-kira kita sebagai gereja, kumpulan orang percaya, kontribusi macam apa yang kita bisa kerjakan? Lalu, putuskan untuk melakukannya, Bapak Ibu. Dalam bidang pendidikan misalnya, dalam bidang ekonomi misalnya, mari bersidang. Sebab gereja dipanggil untuk bersidang, gereja dipanggil untuk rapat, bukan sekedar rapat untuk membesarkan gedung gereja, bukan sekedar rapat untuk memperbaiki atau mengupgrade alat-alat musik yang ada di dalam gereja, bukan sekedar rapat untuk memutuskan kira-kira siapa ada dalam posisi kepemimpinan yang bagaimana di dalam gereja atau kejemaatan, tetapi saudara dan saya harus mulai naik kepada level berikutnya, yaitu begini, Bapak Ibu, bersidang, rapat yang terfokus kepada upaya begini, kota ini nggak sejahtera di bidang ekonomi, kontribusi macam apa yang kita bisa kerjakan, kota ini nggak sejahtera di bidang pendidikan, kontribusi macam apa yang kita bisa berikan supaya pada akhirnya kota ini mengalami shalom, mengalami sejahtera. Apa yang merupakan masalah dalam kota bisa diselesaikan oleh gereja. Saya meyakini, Bapak Ibu, ketika gereja memberikan kontribusi dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan dalam kota, lalu naik kepada skop yang jauh lebih luas, yaitu menyelesaikan persoalan dalam bangsa, maka hubungan antara kota, pemerintahan kota, dan juga gereja akan menjadi semakin baik. Hubungan antara bangsa, antara negeri kita, dengan pemerintahan dalam bangsa ini, dalam kaitannya juga dengan gereja, akan menjadi semakin baik. Bapak Ibu, saudara dan saya telah diberkati begitu rupa oleh Tuhan dengan seluruh kekayaan yang Tuhan bisa tempatkan di dalam kehidupannya kita, termasuk juga hikmat Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kepentingannya adalah supaya begini, Pak, Ibu, bukan cuman kita yang berhasil, bukan cuma kita yang kenyang, bukan cuman kita yang kaya, bukan cuman kita yang berbahagia. Saudara dan saya harus ingat betul, kita dipanggil masuk dalam kerajaan Allah supaya Tuhan bisa utus kita keluar, lalu saudara dan saya menjadi jawaban bagi kota tempat di mana Tuhan meletakkan kita, supaya pada akhirnya masyarakat dalam kota tempat di mana kita tinggal bisa melihat bahwa ya, gereja memang ternyata adalah individu-individu penting yang harus dihargai, yang harus dihormati, karena gereja sebagai individu-individu yang telah diurapi dan diberkati oleh Tuhan telah memberikan kontribusi nyata kepada kota dan juga meluas sampai kepada skop bangsa tempat di mana kita tinggal.
Amin, Bapak Ibu. Coba orang-orang pintar dalam jemaat ini, dalam jemaat Grow, mari berkumpul bersama, bersidanglah bersama. Kira-kira dengan keahlian yang saudara punya pada bidang-bidang yang tadi saya sudah sebutkan buat saudara, berdasarkan Yeremia pasal 29 ayat 7 yang tadi kita baca, mari bersidanglah, mari rapatlah, mulai pikirkan kota ini harus dibangun dengan cara apa. Lalu kemudian kerjakan seperti yang Tuhan memberikan tuntunan kepada saudara. Biarlah semua mata melihat bahwa ternyata gereja tidak hadir sebagai a silent citizen, sebagai warga yang diam saja, tetapi gereja hadir sebagai warga yang berbicara, dan waktu gereja berbicara, kontribusi yang gereja nyatakan, yang gereja kerjakan, itu menjadi sangat nyata, menjamah kehidupan orang-orang di luar sana. Sehingga biarlah, ini yang Alkitab bilang, hiduplah dalam berbuat baik, supaya waktu orang-orang di luar sana melihat perbuatan baik yang saudara dan saya kerjakan sebagai gereja, pada akhirnya mereka akan mempermuliakan Tuhan. Kata mempermuliakan Tuhan di situ mengacu kepada salah satu pengertian, yaitu begini, mereka akan menghormati Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Mari. Jangan silent. Jangan diam, jangan lipat tangan, jangan menjadi orang-orang yang cuman sekedar tukang kritik tentang kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam bangsa atau kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam kota saja. Saudara dan saya harus rapat lalu berpikir apa yang kita bisa kerjakan supaya pada akhirnya kota kita terbangun, hidup dalam sejahtera, bangsa kita terbangun, hidup dalam sejahtera. Amin. Coba ayat berikutnya untuk kita. Saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5, mari saya baca ayat 13 sampai dengan ayat 16. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tadi saya sudah bilang, semua orang harus lihat perbuatan baik kita, supaya pada akhirnya mereka menghormati Bapaknya kita di sorga, karena mereka menemukan bahwa anak-anaknya Bapa mengerjakan tindakan-tindakan terhormat, berkontribusi untuk membangun kota dan bangsa tempat di mana Tuhan meletakkan kita. Tapi ingat Pak Ibu, di ayat 13 dan di ayat 14, Alkitab bilang begini, your identity, identitas saudara dan saya adalah garam. Identitas saudara dan saya adalah terang. Semua kita tahu, garam itu memberikan pengaruh pada rasa. Garam itu memberikan pengaruh supaya makanan bisa diawetkan, tidak cepat busuk. Terang juga memberikan pengaruh. Dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang bahwa your identity, identitas saudara dan saya adalah kita ini pengaruh. Kita bukan sekedar memberi pengaruh, Bapak Ibu. Kita adalah pengaruh. Sebab hari itu Yesus bilang, kamu adalah garam. Artinya Yesus lagi bilang, kamu adalah pengaruh. Kamu adalah terang. Artinya, kamu adalah pengaruh. Kita adalah pengaruh. Identitas kita adalah kita ini orang-orang berpengaruh. Makanya kenapa sebagai orang-orang yang adalah pengaruh, saudara dan saya harus berani berkumpul bersama, bersidang bersama, rapat bersama, cari tahu kita bisa memberikan solusi apa terhadap masalah kota, terhadap masalah bangsa, supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan oleh banyak orang dalam bangsa ini, banyak orang dalam kota ini, karena mereka melihat bahwa gereja hadir untuk memberikan solusi. Amin. Saya berharap
kita semua setelah ini Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berpikir lebih luas lagi, lalu mencari tahu apa yang saya bisa kerjakan sebagai individu, sebagai komunitas orang percaya, supaya pada akhirnya nama Tuhan dihormati oleh banyak orang. Amin. Saya selesai Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam pemahaman kami, sehingga pada akhirnya kami terkenal bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman saja, tetapi sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Kami berdoa biarlah kami menjadi gereja yang sangat efektif bekerja dan memberikan kontribusi hebat untuk membangun kota tempat di mana kami tinggal, bahkan meluas sampai kepada membangun bangsa tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa biarlah terang di dalam kami bersinar, sehingga kegelapan itu bisa melihat terang. Kami berdoa biarlah bangsa ini, kota ini bisa melihat ada harapan, karena ada gereja yang bekerja dengan sangat nyata dalam tindakan-tindakan nyata membangun kota dan membangun bangsa. Berkati kami supaya kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kota kami dan memberkati bangsa kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. You're the king of this people. You're the Lord of this nation. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. And greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Mari sama-sama katakan, there is no one like our God. Come on, angkat tanganmu. There is no one like our God. There is no one like our God. Come on, there is no one. There is no one like our God. Come on. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Kita sangat diberkati sungguh dengan pesan daripada Pastor Ona Tahapari. Berikan tepuk tangan virtual appreciation. Wow, saya diberkati sungguh. Kita jadi eklesia, gereja yang dibuang untuk mengusung kesejahteraan kotanya. Dan saya percaya hari-hari ini GC, baik engkau yang di Manado, di Bekasi, di Jakarta, dimanapun engkau berada, engkau bukan hanya kebetulan di kota itu. Usahakan kesejahteraan kota itu. Tuhan belum selesai dengan kotamu. Katakan amin. Tuhan belum selesai. Tuhan akan transformasi kotamu. Yuk kita sama-sama sebelum kita akan doa, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. There's no one like you, our God. Come on everybody, sing this song once again. There's no one like our God. Yes. Sekali lagi, there's no one our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Come on, Jesus.
kekuatan Tuhan. Wow, I just feel the love of Jesus. Aku rasakan kasih Tuhan untuk kota-kotamu saat ini, dimanapun kau berada. Yuk doa. Kita akan juga doa untuk orang-orang yang membutuhkan jawaban doa ini. Arahkan tangan saudara ke screen saat ini, mulai berbahasa roh. Come on, let's pray. Pray until something happens. Kami bersepakat ya Tuhan, menaikkan doa kami Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya Abang Ipar sembuh dan dapat berjalan kembali, keluarga sembuh dari depresi, dan HP mertua saya bisa naik kembali. Oh Tuhan, kami berdoa juga untuk Papa di ICU yang sakit paru-paru dan ginjal dijamah oleh Tuhan, dan sepupu saya Tuhan yang sakit aneurism agar segera sadar secara penuh ya Tuhan, dan Indonesia pulih dari COVID-19, serta Papa agar sembuh dari minor stroke saat ini Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya teman saya dapat mengampuni orang tuanya dan mengalami pemulihan keluarga, diberikan hikmat untuk mendidik anak hidup dalam takut akan Tuhan dan firman Tuhan, dan orang tua bertobat dari perkataan yang menyakitkan Tuhan kepada staf rumah tangga. Mama dijamah Roh Kudus dan terima Yesus biaya untuk renovasi rumah Mama, dan kakak mau menemani Mama. Dan kami berdoa supaya bisa mengampuni dan memberkati buyer serta mitra usaha yang curang ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya tanah cepat laku terjual dan hutang segera lunas. Pemulihan finansial terjadi sehingga bisa melunasi hutang-hutang yang ada, serta meeting proyek berjalan lancar dan hutang juga terlunasi. Dan kami berdoa supaya proyek kantor bisa dibayarkan, dan bos juga diberikan kesabaran, dan bisnis baru diberkati, bahkan diberikan hikmat dan kecerdasan untuk sidang skripsi saat ini Tuhan. Wow, haleluya. Dan inilah yang mendapatkan kemenangan, grateful from. Berikan tepuk tangan. Aku lulus BI checking, diberkati oleh orang yang digerakkan Tuhan dengan jumlah yang sama yang aku butuhkan. Mobil terjual dengan harga terbaik. Mama sekeluarga selamat dari bahaya. Perselisihan pembayaran dengan mandor selesai. Operasi Usbuntu berjalan lancar. Dipromosi dalam pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Come on, kita akan angkat pujian ini sama-sama. Greater things that you will do. Come on everybody. Oh, yeah. Greater things yet to come. Greater things still to be done in this city. Wow, come on. Greater things yet to come. Greater things still to be done in this city. One more time. Greater things. Greater things yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things yet to come. Greater things still to be done in this city. Wow. Angkat kedua tanganmu saat ini, diberkatilah engkau di kotamu masing-masing. Diberkatilah masuk dan keluarmu. Diberkatilah hasil ladangmu. Diberkatilah engkau menjadi kepala bukan ekor, lebih dari pemenang. Biarlah damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang paling manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Have a good Sunday church. Terus alami kemenangan. Come on girl, let's worship God. Woo! Clap our hands together, church. Hey. Come on, go center. 1, 2, 3, hey.